Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang merasa diberkati sepanjang minggu ini, coba angkat tangannya. Haleluya, semuanya diberkati Tuhan. Saat ini, pagi ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah. Tuhan, pagi ini kami ingin menyembah dan memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau telah berada Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan untuk beberapa jam kemudian Tuhan, itu semua bisa kami fokuskan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan kita. Kau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari semua jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita ulangi. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Amin. Di hidupku. Bapa, aku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiap ya Tuhan. di sepanjang hidupku. Mari katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Terima kasih. Engkau sungguh baik.
terima kasih. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita angkat tangan kita katakan, Ku naikkan syukurku. terima kasih. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Tuhan, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu. besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik, memuji-Mu dengan hati yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Bapak Ibu semuanya. Pagi. Coba lihat kanan kiri dulu, kita senyum, kita beri tangan, ya salam dulu kanan kiri, ya haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita, amin. Amin. Kita akan memuji Dia dan bersorak lebih lagi. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan diri dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Ibu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya undang untuk menari, oke? Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dirakan dengan sukacita.
Haleluya. Kita akan lebih lagi membesarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Yes. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita lebih lagi bersuka. Kita besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lebih lagi Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan sebagian berkat daripadamu Tuhan. Kami akan mengembalikannya. Kiranya kamu berkati persembahan ini Tuhan menjadi alat untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, Kau selalu Tuhan memperhatikan kami Tuhan. Dan kami ingin menyembah-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku
peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanmu, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak memandang masa lalu kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu, Kau tetap melihat kami berharga. Engkau tetap memilihku. Bahkanku Sempurnakan, jadi karya yang indah. mari kita angkat tangan kita. Kini aku percaya, Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau yang memilih kami, Tuhan, untuk jadi hamba-Mu, jadi biji mata-Mu. Terima kasih. Kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus pada kesempatan kali ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Rupanya peserta family camp ini masih capek ya, masih ngantuk. Ya rasanya capeknya nggak hilang-hilang ya. Puji Tuhan, tapi sangat meriah ya, dan kiranya menjadi berkat ya bagi peserta juga semuanya. Nah, firman Tuhan juga sehubungan dengan apa yang saya sampaikan di GFC. Saya ingin menyampaikan tentang kasih ya. Kasih ini merupakan satu hukum yang terutama dari keseluruhan firman Tuhan. Dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus kembali mengutip apa yang disampaikan Allah kepada Musa dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi hukum yang kedua dikatakan oleh Yesus adalah yang sama dengan yang terutama itu. Istilahnya kedua tetapi yang sama, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi kepada Tuhan itu kita mempunyai hubungan vertikal ya dengan Tuhan, sedangkan dengan sesama kita mempunyai hubungan horizontal ya. Dan mengasihi Tuhan itu yang sama dengan mengasihi sesama manusia ya. Kata kasih di sini memakai kata agape, saudara ya. Ada beberapa kata tentang kasih, tentang cinta, antara lain eros, storge, phileo, baru agape. Kasih eros ya. Ini banyak pemuda, banyak pemudi di sini. Pernahkah kamu jatuh cinta pada seseorang ya, Theo? Ya. Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang lalu kamu ingin menciumnya, pernah ingin mencium cewek? Nah, itu eros itu ya, itu eros. Kemudian storge itu kasih keluarga ya. Nah, seperti ini ada seorang kakek ya menggendong cucunya itu. Ini kasih keluarga, suami mencintai istrinya, orang tua mencintai anak ya. Kakek mencintai cucunya. Lalu ada kasih phileo, yaitu kasih persahabatan. Dari kenal kemudian menjadi kawan, lalu saling mengasihi ya, saling memperhatikan, saling mensupport, saling menopang, saling menolong, kasih persahabatan. Nah, lalu ada kasih agape, yaitu kasih ilahi. Ini adalah kasih yang tertinggi ya, seperti Allah yang mengasihi kita manusia,
yaitu dengan kasih tanpa syarat, yaitu mengasihi dengan menyatakan kebaikan, kepedulian, bahkan dengan pengorbanan yang tulus tanpa pamrih, ya. Kasih agape itu tanpa mempertimbangkan apa yang akan dibuat, apa yang akan dilakukan oleh orang yang kita kasih kepada kita. Jadi tanpa mengharapkan balasannya, begitu. Ya, biasanya ada orang yang pernah menolong orang lain nih waktu susah. Ya, di kali lain dia itu mengomel, dia itu ndak ingat dulu waktu dia susah pernah aku tolong. Cuman itu balasannya kepadaku. Lah itu tidak termasuk kasih agape yang seperti itu. Ya. Kasih agape tidak memperhatikan apa yang dia buat. Ya, karena kita mengasihinya, kita mengasihi demi orang yang kita kasihi. Ya, supaya orang itu tertolong, supaya orang itu dengan kebaikan yang kita berikan, orang itu mengalami kebaikan. Ya, dan terus masih merasa kita masih merasa kurang, ya, untuk mengasihi orang itu, dan kita ingin lebih lagi berbuat lebih banyak lagi. Ini susah ini, ya. Biasanya kasih manusia itu ada syaratnya, ya. Kasih manusia itu kalau aku mengasihi kamu kalau kamu begini, ya, kalau kamu begitu, gitu. Kalau enggak ya enggak, gitu, ya. Nah itu. Nah mari saudara, ya, kan kita dipersatukan dalam jemaat untuk saling mengasihi. Nah bagaimana mengasihi, ya, sebagaimana perintah Tuhan, nanti kita akan bahas selanjutnya, yaitu hukum yang sama dengan mengasihi Allah itu adalah mengasihi sesama. Sekarang mengasihi Tuhan dulu, ya. Yesus berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang padanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah, mengasihi Tuhan dengan sendirinya kita punya kerinduan akan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Enggak mungkin saudara mencintai seseorang tanpa merindukannya. Untuk kita bertemu, untuk bersama-sama, ya. Istri saya itu kalau sudah sekian lamanya enggak ketemu sama cucunya gitu, ya. Aduh, aku kepingin ke Jakarta, ya. Ada apa, ya? Rindu akan cucu gitu, saudara, ya. Karena dia cinta sama cucunya itu. Nah, Mbah Kakungnya ini ya ada juga sih kerinduan, tapi ya diam-diam aja. Ya, sangat aneh kalau saudara yang mencintai seseorang tidak pernah ingin ketemu, ya, tidak mencarinya. Nah, kita bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan itu di dalam doa. Ya, dan biasanya orang yang mencintai seseorang itu selalu memberi pujian kepadanya, ya. Daniel, gimana kira-kira? Pernah kamu memberi pujian kepada orang yang kamu kasih? Matamu seperti apa, lampu yang ditiup angin, ya. Dulu bukan lampu begini, tapi lampu empluk itu, ya. Ya gini ditiup angin itu, ya.
pipimu seperti buah durian gitu ya. Bentuknya dulu begini ya, buah durian. Ya, dagumu seperti lebah menggantung begitu ya. Itu pokoknya yang pujian lah ya. Seperti itu ya. Nah saudara, begitu juga kalau kita mengasihi Tuhan itu kita tuangkan dalam pujian dan penyembahan kita. Jadi saudara memuji Tuhan itu bukan asal kita hafal nyanyiannya ya, tapi dengan disertai tenaga dalam ya. Merasakan sungguh-sungguh kasih Tuhan dan kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Nah Yesus menekankan kalau kita mengasihi Tuhan itu bukan kita suka membaca firman-Nya dan hafal ayat-ayat, tetapi kita menuruti atau kita mentaati. Ya, kita punya ketaatan akan firman Tuhan. Nah inilah saudara ya, supaya kita ini bertumbuh dalam hal-hal seperti ini, sejalan dengan kasih kita itu bertumbuh kepada Tuhan, maka kasih kita juga akan bertumbuh kepada sesama. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah. Jadi saudara, kalau Tuhan itu kan sudah mengasihi kita, ya sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal dan Yesus sendiri, karena kasihnya kepada kita sampai rela korban, mati di atas kayu salib, belum lagi berkat-berkatnya Tuhan kepada kita. Kalau sampai kita tidak mengasihi Tuhan itu keterlaluan itu ya. Itu orang Manado bilang sota lalu itu ya. Itu bahkan dengan keras dikatakan oleh Rasul Paulus, terkutuklah. Kata terkutuk ini dari kata anathema yang berarti excommunicated. Jadi dikeluarkan dari komunitas, dikeluarkan dari persekutuan gereja Tuhan. Nah, kapan itu? Yaitu nanti Maranatha pada saat kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, jadi saudara, marilah ya mulai di dunia ini kita dalam komuni ya, kita dalam persekutuan gereja Tuhan sampai nanti Tuhan datang, kita dalam persekutuan di dalam surga bersama umat Tuhan dengan Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya, kalau dikeluarkan dari situ, waduh masuk neraka. Ya. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 24 ini sebaliknya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka saudara, kasih karunia atau grace ya, anugerah Tuhan. Anugerah itu berisi pemberian-pemberian Tuhan, karunia-karunia yang baik dari Tuhan. Itu enggak habis-habis saudara ya. Kita mempunyai sumber karunia yang tidak pernah habis. Saudara-saudara mungkin tinggalkan rumah, merantau kemana, hanya berangkat dengan 10 jari yang kosong. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertaimu. Ya, kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan pada kita yang sebenarnya kita enggak layak sih ya. Tapi Tuhan berikan itu karena kasih-Nya kepada kita. Yaitu kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Apa ini? Saya cari-cari artinya apa ya? Incorruptibility itu kasih yang nggak bisa rusak ya. Kasih yang unending love ya.
Kasih yang nggak pernah berakhir. Kasih yang tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan. Kira-kira begitu. Di waktu senang saudara mengasihi Tuhan, di waktu susah tetap mengasihi Tuhan. Ada orang waktu susah dia tinggalkan Tuhan, kasihnya luntur kepada Tuhan. Tapi sebaliknya ada orang yang di waktu senang, saat diberkati, kasihnya luntur kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Ya, di saat menghadapi pencobaan, ya, menghadapi kehidupan jungkir balik, seperti roda pedati kadang di atas, kadang di bawah, tapi tetap mengasihi Tuhan. Ya, maka anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Apa saja saudara kalau Tuhan mengasihi kita itu jadi anugerah ya. Jadi berkat istilahnya. Ada orang ya, orang enggak suka ya sama tetangga itu enggak suka sama dia. Ya, dia dilempar batu ya. Tapi karena orang ini mengasihi Tuhan, dia enggak membalas ya. Wih, tambah hari tambah banyak batunya dilempar ke rumahnya ya. Lalu dia kumpulin batu itu. Dia kumpulin batu itu dapat 10 meter dia jual ya. Itu kan batu jadi anugerah. Ya kali lain dia enggak lempar batu ya, dia lempar kotorannya sapi. Kotornya sapi, kotornya kambing dilempar. Ya dia kumpulin ya. Dia kumpulin ya. Sudah sekian meter dia jual jadi pupuk saudara ya. Ya itulah. Jadi saudara, apa yang dialami anak-anak Tuhan itu suka duka apa saja itu berubah jadi anugerah ya. Ada apa itu istilahnya? Blessing in apa Mas Hari? Blessing in disguise ya. Apa itu? Apa itu bos? Berkat yang tersembunyi. Itu loh saudara. Ah, puji Tuhan ya. Nah saudara, ini cepat saja ya. Nah, perintah daripada Tuhan di dalam firman Tuhan ini Rasul Yohanes memberi kesimpulan ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Gitu ya. Baik kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain karena Tuhan telah mengasihi kepada kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ya, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tapi jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ya harus. Perintah harus lagi ya. Harus apa? Harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan ya. Ini katakan kiri kanan, kamu harus mengasihi saudaramu. Gitu. Harus perintah Tuhan. Kalau enggak, ya saudaramu yang kelihatan. Saudara, itu enggak bisa bagaimana mengasihi Tuhan yang enggak kelihatan kan. Itu ya, puji Tuhan ya. Nah kiranya kasih Tuhan ini mewarnai hidup kita baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun juga ini akan diperluas. Ya, akan terekspresi bagaimana hubungannya dengan saudara kita yang lain. Dan kasih ini membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen atau bukan. Gitu ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Alasannya ya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi
lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ini yang berat, saudara. Ayat 8 ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Jadi kalau orang itu enggak mengasihi saudaranya, ya dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu kasih. Ya. Dia bukan orang Kristen. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, jadi sedemikian itu, sedemikian besarnya ya, tidak terkatakan. Tidak terkatakan lagi bagaimana Allah mengasihi kita. Ya. Jadi kalau Allah sudah mengasihi kita sedemikian, tentunya kan kita semua sudah mengalami kasih Tuhan ini. Jadi untuk mengasihi orang lain itu gampang saja. Sebagaimana kasih Allah yang sedemikian itu, kita tinggal mengekspresikan kepada orang lain, ya. Maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi Tuhan tidak kelihatan, ya. Tapi kalau kita saling mengasihi itu menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam setiap kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, puji Tuhan. Nah, ini lagi. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi menurut Alkitab, namanya pembunuh itu bukan hanya seperti yang katanya 11 orang yang membunuh Vina itu, ya. Waduh, itu ngeri, saudara, ya. Itu awalnya seseorang yang cintanya ditolak sama Vina, lalu jadi benci. Nah, saudara-saudara yang punya rasa cinta itu hati-hati, ya. Cinta itu hanya tipis saja jaraknya dengan kebencian. Nah, orang-orang yang mencintaimu hari ini suatu ketika dapat berubah menjadi benci. Bruri Marantika pernah menyanyi, kau yang merubah cintaku jadi benci. Nah, itu, nah, kalau kita membenci saudara kita, sudah sama dengan pembunuh manusia. Itu menunjukkan bahwa kita belum bertobat. Kita masih dalam maut. Belum pindah dari maut kepada hidup. Itu, ya. Dan nggak ada hidup yang kekal dalam dirinya. Puji Tuhan. Saudara, jangan ada dusta di antara kita. Jangan juga sampai ada kebencian di antara kita. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sih mengasihi itu? Kemarin itu Pak Jimmy itu mengajak menyanyi itu, bagaimana ku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhan, tolonglah. Aku mengatakannya, artinya kepada saudara kita, ya. Dan bagaimana kita menyatakan cinta, mengekspresikan kasih kita kepada saudara kita, sesama kita. Ini yang pertama ini, saudara. Lukas 10 ayat 27, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Ya, berdasarkan ayat ini ada ayat lain yang mengatakan sebagaimana apa yang kamu suka orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu. Ya, seperti apa yang kamu tidak suka orang lain berbuat bagimu, jangan kamu lakukan itu. Saudara, jadi seperti dirimu sendiri, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, ya seperti itulah saudara kita mengasihi saudara kita. Ya, dengan kata lain, kita memperlakukan saudara kita seperti diri kita sendiri, ya bahkan lebih dari diri kita sendiri. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti apa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi sebagaimana kita mengasihi diri kita, ya, maka kita ekspresikan kepada orang lain, tapi ini lebih lagi, sebagaimana Yesus sudah mengasihi kepada kita, nah ini kita, saudara, ya, ekspresikan, kita nyatakan kepada saudara kita, kepada orang lain. Yesus yang sudah mengampuni kita, ya, Tuhan yang selalu mendengar doa kita, Tuhan yang selalu memberi pertolongan, memberkati kita, ya, dan sebagainya. Nah, manusia itu kan tidak ada yang sempurna, berarti satu dengan yang lain sering ada konflik, ada kesalahan, ada kehilapan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita, mudahkah atau terlalu sulitkah kita mengampuni orang lain? Ya, sampai 7 turunan aku tidak mau lihat mukamu lagi. Bangsat, ya. Bajingan. Mengampuni, ya. Mengampuni itu apa artinya? Mengampuni itu artinya memotong, ya, melepaskan, lalu apa? Menghapus dari catatan. Kemudian menutup, ya, menutupi. Kasih itu menutupi dosa. Lalu melupakan. Biasanya orang mengampuni, ya aku maafkan, tapi tidak bisa melupakan, ya. Nah, Roma 12 ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi, saudara di Netflix itu atau di apa itu WTV, ya, itu ada judul film namanya Suami Istri Pura-pura gitu, ya. Jadi terpaksa menikah, lalu jadi suami tapi cuma pura-pura, ya. Jadi istri cuma pura-pura. Pura-pura itu seperti memakai topeng, alias bersandiwara. Cuma sandiwara. Kalau sandiwara itu kan acting, ya kan. Aku sangat kehilanganmu, aku mencintaimu. Tapi acting ini, drakor ini, ya kan. Yang hanya acting dan tidak yang sebenarnya, itu loh, ya. Jadi enggak sebenarnya enggak cinta, cuma pura-pura. Ya, berarti dia punya kepentingan apa gitu, ya. Dia punya maunya apa begitu. Nah, gitu, ya. Tetapi kalau kita mengasihi itu memang bukan topeng, ya, bukan sandiwara. Bukan sesuatu apa, ya, pertunjukan
drakor, drama Korea yang enggak sebenarnya, tapi memang sesungguh-sungguhnya. Itu dari luar sampai hati. Ya, bukan hanya kata-kata, tapi dengan hati kita dan tindakan kita, ya. Itu mengasihi seperti itu. Bahkan seringkali enggak perlu diucapkan cinta itu. Ya. Dan istri saya itu tidak pernah mengatakan, "Pak, apakah kamu mencintai aku?" "Iya sayang, buktikan." Tidak usah itu ya. Apa yang, sekalipun saya tidak berkata-kata, tapi apa yang saya lakukan membuktikan cinta saya. Begitu. Antara lain apa? Kalau saya dapat amplop, langsung saya kasih dia. Itu masih antara lain ya. Seperti itu. Dan saudara, ya kemudian dikatakan kasih itu tidak berbuat jahat, ya. Dia menjauh yang jahat, berbuat yang baik, ya. Nah, tidak bisa dipahami ya, bagaimana orang bilang mengasihi tapi dia melakukan yang jahat kepada orang lain. Satu ketika ada seorang ibu, ya, karena anaknya nakal, anaknya itu dipukul, diceples begitu, bokongnya begitu. Lalu anaknya bertanya, anaknya ini terheran-heran, biasanya ibu saya lembut, kok sekarang saya dipukul? Mama, mengapa mama memukul saya? Karena mama mencintaimu, gitu ya. Oh, cinta itu berarti dipukul, gitu kan? Satu ketika mamanya ini menyuapi anaknya, ya, begitu ibunya mamanya menyuapi makanan, ibunya lengah, ya, ibunya ini dipukul pipinya oleh anaknya sekeras-kerasnya, ya. Peluak, mamanya kaget. "Loh nak, ibu sangat menyayangimu, memberi makan kepadamu. Mengapa kamu memukul aku?" "Karena aku mencintai ibu." Tapi kasih itu tidak memukul, ya. Kasih itu tidak berbuat yang jahat terhadap sesamanya, tapi melakukan yang baik. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, ayat 1 sampai 4 itu ya. Dikatakan di sana bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala sesuatu dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ya, suka memberi. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lainnya, karena dia mengampuni. Nah, saya tadi ada kelewatan sedikit ya. 1 Yohanes 3:17-18, ini murah hati. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Hai anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Dengan perbuatan dalam kebenaran, ya.
seperti Bunda Teresa ini. Dia melayani orang-orang terlantar, ya, orang-orang papa, orang-orang miskin di India, ya, dengan segala pengorbanan dan tanpa mengharapkan balasan apapun selain kasihnya kepada orang yang menderita. Puji Tuhan. Ya. Ini dari Gloria Family Camp 24 kemarin, panorama Kota Batu yang sangat indah di waktu malam, saudara, ya. Itu kalau ada cinta pun jadi indah, saudara, ya. Ini sama kamu namanya coba? Hah? Hah? Uru? Kuru? Kok kuru? Gendut kan? Yang ngajari saya foto-foto, ya, nanti belajar lagi ya. Ini hasil jepretannya ini, makan jagung ya. Puji Tuhan. Ya. Cinta membuat hidup kita menjadi indah, saudara. Sekalipun kenyataan hidup tidak seindah itu, ya, cinta merubah jadi indah. Dan kita akan melakukan semuanya untuk orang yang kita cintai, untuk Tuhan yang kita kasih, untuk gereja Tuhan yang kita cintai, semuanya dengan menyenangkan dan dengan gembira, ya. Tuhan memberkati. Sampai di sini aja ya. Udah jam 8 persis. Saya juga mempertimbangkan jemaat, kalau lama-lama ternyata menderita ya. Karena saya cinta, jadi saya nggak tega membuat jemaat justru menderita karena khotbah saya yang lama ya. Dan ternyata beberapa minggu ini saya khotbah pendek, jemaat banyak yang senang khotbahnya yang pendek. Malah ada yang berkata, kalau bisa lebih pendek lagi Om. Oke ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada pujian mengatakan kasih itu ya, murah hati. Ya apa itu kata-katanya? Coba dicari lagunya. Ya. Bahasa kasihmu ya. Ayo. Kok lama banget kamu nyarinya? Bentar ya. Andaikan ku lakukan yang luhur mulia, tapi kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati,
rela menderita, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu, agar kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa kasih agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, karena Kau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini, meteraikan dalam setiap hati kami. Biarlah kami akan selalu mengasihi Engkau apapun yang terjadi, karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi kami dan ajar kami juga mengasihi akan saudara-saudara kami seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan, kuduskan, sucikan persembahan kami dan balas berkat berlimpah sebagaimana Tuhan sudah menjanjikan kepada kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita dan juga dengan persembahan sukarela. Dan mulai sekarang persembahan sukarela ini kita kumpulkan untuk acara welcome party ya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami. Mari kita berdiri bersama agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu.
Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Gloria Family Camp sudah berjalan dengan baik, tinggal pembubaran panitia. Dan atas nama Gembala dan pelan-pelan semua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja dengan keras, juga seluruh jemaat yang sudah mendukung dengan segala persembahan-persembahannya. Tuhan memberkati, ya. Nah, hari Selasa ada komunitas sel. Nah, mungkin kepada Bapak Kotok bisa di-share jemaat yang perlu ditambahkan bergabung di mana, begitu Pak, ya. Kemudian hari Rabu itu wanita. Nah, kaum wanita hari Rabu jam 5 sore. Jam 6 ada ibadah pemuda jam 6 sore. Doa puasa hari Jumat jam 6 sore. Hari Sabtu ada keluarga muda. Ya kalau enggak ada ya ada gitu ya. Kalau enggak di gereja di rumah-rumah keluarga muda. Nah, sampai jumpa hari Minggu ibadah 5 kali. Jam 7, 9, 11, 5 sore sampai 11 jam 7 malam. Puji Tuhan. Saudara tolong doakan besok malam saya pergi ke Papua, saudara, ya, untuk pelayanan majelis daerah yang mengadakan youth camp di daerah Papua. Ya, terbangnya itu jauh, saudara, ya. Dari Surabaya ke Jakarta dulu, dari Jakarta itu ke Jayapura, dari Jayapura baru ke Biak, saudara. Ya, nggak tahu kok semu pengitu, ya. Dan saya diberi tiket pulang pergi oleh panitia bersama ibunya supaya bisa jalan-jalan dan refreshing di sini, begitu. Puji Tuhan, saya pulang tanggal 27, tanggal 28 sudah, ya insya Allah sudah di rumah, ya. Puji Tuhan. Nah, mari kita menadahkan tangan kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Maranatha. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa